Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Saljina Yulian. Saya berasal dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Perkenalkan, nama saya Grisala Putri Anggita, berasal dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Perkenalkan, nama saya Radika dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian klofon. Klofon menurut Henry Cambert Lawyer mendefinisikan klofon sebagai perenggan akhir atau batas akhir dalam sebuah manuskrip. Naskah tulisan tangan yang memberikan keterangan terperinci tentang asal-usul manuskrip tersebut, serta tarikh dan tempat penulisannya. Selain itu, filolog pakar manuskrip seperti Jellemyr mendefinisikan klofon sebagai ungkapan akhir dalam sebuah manuskrip, di mana penyalin dan sudah barang tertentu penulisnya menyebutkan tempat penyalinan dan penulisan, tarikh penulisan, serta menuliskan namanya sebagai penyalin dan penulis, atau bahkan nama pemesan sebuah manuskrip. Tradisi penulisan manuskrip di Kepulauan Riau Lingga yang sangat dipengaruhi oleh tradisi tulis Arab dan Indo-Parsi adalah tradisi penulisan manuskrip Melayu yang menggunakan klofon sebagai untaian kalimat yang mengandungi sejumlah informasi dan sekaligus berfungsi sebagai perenggan akhir atau batas akhir sebuah manuskrip. Klofon-klofon dalam tradisi penulisan manuskrip Riau Lingga ditulis menggunakan bahasa Melayu, namun ada kalanya disanding pula dengan bahasa Arab. Di sini saya akan membahas tentang fungsi dan kedudukan dari kolofon. Fungsi dan kedudukan kolofon dalam sebuah manuskrip Melayu sangat penting, karena ianya juga berkait rapat dengan jati diri pengarangnya dan kepengarangan dalam sebuah tradisi tulis. Selain itu, informasi tentang tarikh penulisan sebuah manuskrip, tarikh penyalinan, dan tempat penyalinan juga sangat penting, karena semuanya berkaitan dengan konteks, semangat, zaman, dan ruang spasial di mana sebuah manuskrip itu dihasilkan. Dengan kata lain, kandungan informasi dalam kolofon sebuah manuskrip Melayu memberikan sejumlah variabel yang berguna untuk memahami konteks kultural dan historis di balik penciptaan sebuah manuskrip Melayu sebagai bagian dari pencapaian sebuah peradaban. Di sini saya akan menyebutkan contoh dari naskah tauhid di Kepulauan Riau, yaitu yang pertama naskah tauhid khamsu kalimatin. Kolofonnya yang berbunyi, ada dua kolofon dalam naskah ini. Pertama, kolofon pada halaman 1 berbunyi, Hazihi Alkitab milik Al-Fakir Al-Hakir Said Numa Hamud Dandang Jawi Lengkawi wa nasabuhu Bugis Ghafara Allahu wali lidaihi amin. Termaktub fi sana. Kolofon kedua di akhir teks Tuhfah Al-Mursalah pada halaman 41 berbunyi, Haza kitab Tuhfah Al-Mursalah Al-Hakikah, telah tamatlah kitab ini yang di dalam negeri Lingga dan menyurat dia Encik Basuki, amin ya rabbal alamin, amin. Yang kedua ialah naskah tauhid Bidayah Al-Hidayah. Kolofonnya yang berbunyi, inilah kitab yang bernama Hidayah Al-Bidayah. Bidayah Al-Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain, anak Tuan Fakih Jalal Al-Din Aceh, dijawikan di negeri Makkah Al-Musyarrafah muwafaat dengan Tuan Syekh Said Sanbal dan lainnya segala ulama yang besar-besar dalam negeri Makkah Musyarrafah dan Madinah Al-Munawwarah dikeluarkan daripada kitab Syekh Sanusi dan Hasyiyah rahmatullahi ta'ala warodu anhum ajmain. Hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karangan Syekh Muhammad Zain. Yang ketiga, naskah tauhid Dura Al-Manzumah fi Sihati
i'tiqadi wa al-iman. Kolofonnya yang berbunyi, telah selesailah oleh fakir yang hakir daripada menerjemahkan risalah ini dengan tangan yang berlumur dengan taksir dan beberapa dosa dan adham sebab kurang adab dan sedikit ilmu dan paham, daripada sangat berkehendak akan pahala dan sawab daripada Tuhan yang Maliku al-Wahhab bijahi Sayyidi al-Tawab sallallahu alaihi wasallam yaitu Fakir Al-Haj Abbas Ibnu Isa Al-Jawi Al-Fatani Balad ghafara Allahu lahu wali walidayhi wa ikhwanihi al-muslimina al-maghfirah ammah, yaitu pada hari Ahad jam 9 pada 15 hari bulan Zulhijjah di dalam negeri Lingga pada hijrah Nabi alaihi afdal as-salah wa azka as-salim, yaitu 1264 tahun sana. Baiklah, sekian penjelasan dari kami tentang kolofon dalam naskah Tauhid di Kepulauan Riau. Apabila terdapat kesalahan, kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.